Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat waktu malam hari ini kembali kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon akan anugerah Tuhan supaya memberikan kepada kami kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih baik, lebih dalam lagi dengan pembahasan dari beberapa pertanyaan yang sudah ada. Mampukan kami bisa mendengar, merenungkannya, memahaminya, dan biarlah kebenaran yang kami terima itu boleh mempengaruhi seluruh hidup kami. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan ya. Dan biarlah pertanyaan-pertanyaan ini penjelasan dan jawabannya boleh menjadi berkat bukan hanya bagi yang bertanya tentunya ya, tapi bagi kita semua yang bisa belajar bersama-sama malam hari ini. Ada 10 pertanyaan yang masuk dan kita akan menjawabnya satu persatu ya. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apakah perjamuan kudus boleh diminum 2 kali, pagi dan sore saat ada pelayanan? Jadi ini mungkin ada diaken-diaken yang pelayanan atau pengurus JP2 yang pelayanan, ya kemudian boleh tidak kalau misalnya hadir di 2 kali ibadah, itu bisa atau boleh mengikuti, meminum dan makan dari anggur dan roti itu 2 kali, kira-kira begitu ya. Sebenarnya jawabannya adalah boleh saja sebenarnya ya. Karena memang Alkitab itu tidak memberikan kepada kita aturan. Berapa kali sih seseorang Kristen itu mengikuti perjamuan kudus? Apakah seminggu sekali? Apakah sebulan sekali? Apakah setahun sekali? Tidak ada aturan untuk itu. Banyak gereja yang seminggu sekali malah. Kalau kita kan sebulan sekali. Saya sempat mendengar ada gereja yang bahkan setahun mungkin sekali atau 2 kali saja. Jadi tentang berapa seringnya perjamuan kudus dilakukan itu tidak ada aturan sama sekali. Tetapi biasanya kalau saya ditanya, kalau sudah ikut pagi ya sudahlah, nggak usah ya. Cukup melayani saja. Sebenarnya tidak ada pertimbangan doktrinal ya. Itu sebenarnya cuma pertimbangan praktis saja ya, karena pagi ya sudah ya, pagi sudah ya sudah, sore nggak usah gitu. Tapi seandainya ada diaken atau pengurus yang mengatakan, tapi saya mau lagi, saya persilahkan begitu. Saya tidak mungkin larang, nggak boleh, nggak begitu ya. Pasti saya persilahkan kalau memang mau 2 kali. Tapi kalau tidak ada hal apapun juga, kalau sekedar bertanya, ya biasanya saya menjawabnya ya tidak usah. Sekali lagi, tidak ada pertimbangan teologisnya, tidak ada pertimbangan doktrinalnya, hanya pertimbangan praktis saja. Kalau sudah pagi ya sore ya enggak usah lah. Ya itu saja sebenarnya ya. Jadi kalau pertanyaannya boleh atau tidak, sebenarnya boleh. Tapi kalau harus atau tidak, itu tidak harus. Ya, tidak harus. Sebenarnya yang lebih penting itu adalah tentang caranya ya. Cara mengikuti perjamuan kudusnya. Bukan seberapa seringnya, tapi caranya ya. Itu ada di 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jadi di balik pertanyaan seberapa sering, saya mencoba untuk mengalihkannya seberapa serius kita mengikuti perjamuan kudus. Harus sangat serius ya. Karena kalau kita mengikuti tidak serius, itu tidak dikenal oleh Tuhan. Bahkan dalam jemaat mula-mula,
itu ketika mereka mengikuti perjamuan kudus dengan tidak serius, dengan main-main, itu Tuhan menyatakan murkanya ya. Ada yang lemah, ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal gitu. Ya, mungkin di zaman ini kita tidak pernah mendengar yang semacam itu, ya. Tapi itu pernah terjadi pada masa itu. Yang artinya kita belajar bahwa sakramen perjamuan kudus ini sakral, ini penting ya. Sehingga dikatakan kita harus mengikutinya dengan cara yang layak. Yaitu kita mesti mengakui. Artinya kita mengingat Tuhan yang mengorbankan dirinya bagi kita. Sehingga perjamuan kudus harus konsentrasi. Pikiran, hati harus konsen mengingat kembali akan pengorbanan Yesus ya. Harus. Sehingga saya pernah itu ya sempat terdiam ya waktu memimpin perjamuan, ada yang rame, ada yang bicara. Saya berhenti. Saya lihat orangnya dulu. Ya, baru saya lanjutkan lagi. Ya, karena itu menuntut keseriusan ya. Ya, jadi ini tambahan ya. Jadi kalau ditanya seberapa sering itu tidak ada aturannya, tapi yang lebih penting dari itu adalah seberapa serius. Kita harus serius ya dalam mengikuti perjamuan. Kita pastikan hati dan pikiran kita tertuju mengingatkan pengorbanan Kristus. Ya, meskipun sikap kita tenang, tapi kalau pikiran dan hati kita tidak tertuju pada Kristus, yaitu ya tidak baik juga ya. Apalagi ketika perjamuan kita ngobrol ya, senyum-senyum dengan sebelahnya, ketawa-ketawa lah itu apalagi ya. Jadi kita belajar untuk mengikutinya dengan sangat serius. Karena waktu Tuhan mengorbankan dirinya untuk kita, dia lakukan juga dengan sangat serius. Oke, itu yang pertama ya. Silahkan kalau ada yang mungkin menanggapi kurang puas dengan jawaban, boleh sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. 3, 2, 1. Oke, cukup ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah boleh memajang lukisan atau patung Tuhan Yesus? Apakah boleh kita melukis Tuhan Yesus? Apakah boleh membuat patung Tuhan Yesus? Tidak untuk disembah. Jadi tiga pertanyaan ini langsung saya jawab dengan satu jawaban nantinya ya. Tentang boleh enggak kita membuat patung Yesus atau melukis patung Yesus atau memajang lukisan atau patung Yesus yang mungkin kita tidak lukis atau tidak buat. Kira-kira begitu ya. Intinya tidak disembah, hanya dipajang ya. Atau kita melukis atau kita membuat patungnya. Boleh atau tidak? Hal ini terkait dengan salah satu hukum dari 10 hukum Taurat ya. Masih ingat di hukum berapa? Di hukum yang keberapa itu? Ada yang ingat? Pertanyaan ini berkaitan dengan hukum yang keberapa? Nggak ingat ya? 10 hukum sudah nggak hafal ya? Oke, kita lihat di Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ayat 4 dikatakan jangan buat patung menyerupai apapun. Ayat yang kelima, jangan sujud menyembah kepadanya. Sebenarnya ayat 4 dan 5 ini menjadi satu kesatuan ya, yang tidak terpisahkan. Yang intinya adalah jangan membuat patung untuk disembah. Jadi kalau kita membuat patung dengan tujuan tidak untuk disembah, boleh. Kecuali patung itu patung berhala. Untuk patung berhala, baik disembah maupun tidak disembah, tidak boleh dibuat oleh tangan kita. Ya. Patung berhala tentunya adalah apa yang kita tahu ya, yang dijadikan orang selama ini sebagai berhala. Banyak lah ya. Ya, banyak. Jadi
Untuk yang patung berhala, membuat pun jangan. Meskipun tujuannya bukan untuk disembah. Mungkin tujuannya adalah, oh aku ini membuat patung berhala ini nanti supaya aku jual, aku dapat untung. Tidak boleh. Tidak boleh. Meskipun tujuannya bukan untuk disembah, tapi kalau itu adalah patung-patung berhala, merupakan berhala-berhala yang selama ini disembah oleh orang lain, maka kita tidak boleh membuatnya. Untuk patung yang bukan berhala, boleh dibuat, asal tidak untuk disembah. Maka kembali ke pertanyaan tadi ya, melukis Yesus, membuat patung Yesus, karena Yesus bukan berhala, maka melukis atau membuat patungnya boleh, asal tidak untuk disembah. Tetapi bagi saya tetap ada S dan K berlaku ya. Mungkin bagi kita yang membuat patung itu atau memajang patung itu, tujuan kita bukan untuk kita sembah. Tetapi kalau ada di dalam rumah kita, yang karena ada keberadaan patung itu, kemudian membuat dirinya lebih condong berdoa di depan patung, ya, lebih condong kemudian kalau udah ada patung dia tidak konsentrasi berdoa, ya. Kalau begitu dengan pertimbangan itu ya jangan dipajang di rumah, ya. Jadi pertimbangannya bukan hanya kita ya, tapi lingkungan kita. Apakah keberadaan patung Yesus atau lukisan Yesus justru membuat orang jatuh dalam dosa, ya. Tapi kalau kita sudah bisa memastikan bahwa lukisan ini, patung ini benar-benar tidak mempengaruhi apapun di dalam doa kita kepada Tuhan, maka ya silakan, tidak masalah. Jadi begitu ya. Jadi kalau sekedar melukis Yesus, ya sebenarnya sih Yesus tuh wajahnya kayak apa ya? Kan kita tidak tahu juga ya. Waktu itu kan belum ada kamera ya. Jadi kita sebenarnya tidak tahu persis wajah Yesus seperti apa ya. Semua gambaran yang selama ini kita lihat ya, itu hanya perkiraan saja kira-kira seperti itu. Nanti kalau kita di surga ternyata wajah Yesus berbeda dengan dari lukisan yang selama ini kita lihat, ya kita jangan kaget ya. Ya karena kita sebenarnya tidak tahu persis bagaimanakah wajah Sang Juru Selamat itu sebenarnya ya. Jadi tapi kalau kita ingin melukisnya seperti yang sudah digambarkan orang selama ini ya silahkan ya. Asal tidak untuk disembah. Membuat patungnya silahkan. Asal tidak untuk disembah dan tidak membuat orang lain menyembahnya. Itu dipersilahkan. Tapi kalau patung berhala tidak boleh sama sekali. Ya, meskipun tidak untuk disembah. Oke, ini jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Apakah ada yang mau menyambung? Silahkan. Musa, Ya, silahkan. eh, kalau kita melihat kan sebagai manusia naturnya ini kan Musa lemah itu ya. Natur manusia ini kan cenderungnya itu mengarah ke berdosa begitu. Artinya apakah tidak tertutup kemungkinan patung atau foto yang dipajang itu memang sih sepertinya sebagai cuma pajangan aja. Tapi apakah itu tidak mencondongkan karena natur kita itu kan kecenderungannya kan berdosa gitu loh Musa. Mau secara di dalam hati kita tuh terpancing gitu loh untuk mensakralkan itu gitu. Jadi menurut saya eh, apa nama tadi yang Musa bilang tadi itu kan bahwa siap dah ada yang pernah lihat muka Tuhan Yesus kan. Jadi yang foto-foto yang kita pernah lihat itu kan mungkin kebanyakan muka artis semua itu. Nah, jadi seperti patung apa itu ya saya pikir mungkin membawa orang tanpa sadar akan mensakralkan benda-benda itu sih. Karena kecondongan hati manusia itu Musa. Bahkan Alkitab aja mungkin bisa dibuat seperti jimat seperti itu. Itu sih Musa, menurut pandangan saya sih. Makasih Musa. Ya, itu jadi S dan K yang berlaku tadi ya. Dengan catatan asal yang melukis atau yang membuat patung atau yang memajangnya yakin bahwa itu tidak akan membuat dia semacam memberhalakannya, dan orang-orang di sekitarnya juga tidak akan condong ke situ, silakan. Tapi kalau itu berpotensi, maka jangan, karena kekuatan tiap-tiap orang itu berbeda, ya, kekuatan tiap-tiap orang berbeda. Jadi itu boleh, tapi S dan K berlaku. Karena kalau kita melarang tidak boleh, kita tidak ada dasar untuk itu.
Sehingga boleh dengan S dan K berlaku. Ya seperti yang Hoyan katakan, jangankan patung Yesus, Alkitab pun itu bisa diberhalakan loh. Kalau begitu, apakah karena orang ada yang memberhalakan Alkitab, apakah berarti kita tidak boleh ada Alkitab di rumah? Kan juga tidak seperti itu. Jadi kembali ke masing-masing ya. Jadi ini lebih ke pertimbangan di dalam diri masing-masing. Kalau yang bertanya ini meyakini bahwa oh enggak masalah kok ada gambar Yesus, ada patung Yesus di rumahku, itu enggak pengaruh sama sekali. Ya aku doa sih tetap konsen dan enggak akan membawa aku doa di depan patung Yesus ya. Silakan. Dan lagi-lagi pertimbangannya orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai keberadaan apa-apa yang ditanyakan itu membawa orang juga jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Hoyan kembali menegaskan tentang S dan K yang berlaku ini. Thank you. Yang lain, apakah ada? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Mengapa Tuhan Yesus digantung? Digantung di sini artinya disalib ya, dipaku di atas salib ya, bukan gantung seperti orang gantung diri di pohon ya, maksudnya begitu ya. Jadi mengapa Yesus itu matinya disalib, tergantung di atas kayu salib dengan kedua tangan dan kakinya dipaku? Mungkin pertanyaan lebih jelasnya adalah, apakah harus seperti itu cara matinya Yesus? Tidak bisakah misalnya dipenggal atau pakai pedang ditusuk? Apakah memang harus salib? Ya, kita akan lihat dua bagian firman Tuhan ini ya. Yang pertama Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini menentukan cara matinya Yesus. Yesus harus mati dengan cara darahnya tertumpah. Jadi dia tidak bisa mati dengan digantung seperti orang gantung diri di pohon, tidak bisa. Dia tidak bisa mati dengan diracun, tidak bisa. Dia tidak bisa mati kalau waktu itu ada kursi listrik, tidak bisa. Dia tidak bisa mati dengan disuntik, mati, tidak bisa. Yesus cara matinya harus dengan menumpahkan darah. Dan ini merupakan antitipe dari tipe atau bayangan di selama perjanjian lama ya. Darah binatang dikorbankan, dicurahkan. Dan ini digenapi dalam kematian Yesus di mana darahnya harus tertumpah. Tapi kalau Yesus harus mati dengan darah tertumpah, kan harus disalib kan? Dipenggal kan darahnya tertumpah juga ya. Ditusuk tombak kan darahnya tertumpah juga ya. Tapi ada Galatia 3 ayat 10 dan 11. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kematian Yesus harus menumpahkan darah itu satu hal. Yang kedua, kematiannya harus menjadi kematian yang terkutuk. Dan kematian yang terkutuk adalah kematian di kayu salib. Kita tentu tanya, kenapa kematian di salib itu dikatakan sebagai kematian yang terkutuk? Ada seorang penafsir mengatakan begini, kematian di salib itu merupakan kematian terkutuk, itu karena melambangkan tubuh manusia itu ada di antara tanah dan langit. Seolah-olah bumi tidak menerima, langit pun tidak menerima. Sehingga dikatakan itu kematian yang terkutuk. Mengapa Yesus harus mengalami kematian yang terkutuk? Kita mengingat bahwa Yesus mati itu menggantikan kita ya. Kita yang digantikan itu orang yang terkutuk. Mengapa kita adalah orang yang terkutuk? Ayat 10 mengatakan, kalau kita tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat, kita terkutuk. Ya, kita pasti terkutuk ya. Kita tidak mungkin setia melakukan semua perintah dalam Taurat, tidak mungkin. Jangankan setia untuk semua hukum. Setia pada satu hukum saja kita tidak mungkin.
Jelas di hadapan Tuhan kita semua terkutuk. Sehingga untuk menggantikan kita yang terkutuk, Yesus harus mati dengan cara yang terkutuk. Dan kematian yang terkutuk itu adalah kematian pada kayu salib. Ya, jadi kedua bagian firman Tuhan ini mengharuskan cara matinya Yesus harus disalib. Harus melalui salib, tidak bisa dengan cara yang lain. Sekali lagi, karena yang pertama, darahnya harus tertumpah. Yang kedua, harus mati secara terkutuk. Luar biasa ya Tuhan mengasihi kita ya. Caranya menyelamatkan kita itu benar-benar all out. Dia kasih semua. Darah tertumpah, dia oke. Harus dipandang sebagai yang terkutuk, dia oke. Demi kita, saudara ya. Demi kita. Jadi kalau kita tidak cinta Tuhan itu kita kebangetan ya. Kalau kita tidak melayani Tuhan itu kita kebangetan. Benar-benar kebangetan. Demi kita Yesus mau menjadi terkutuk loh. Kalau kita terus ego pada diri kita ya, dan tidak mau melayani dia, tidak mau mengasihi dia, wah kita kebangetan banget ya. Oke, jadi ini jawabannya ya. Jadi memang harus disalib. Tergantung di atas salib. Ya, tidak ada pilihan yang lain. Oke, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, silakan kalau ada yang mau menanggapi. Cukup ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat. Muse mohon penjelasan apa arti Yesus menyatakan aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Yang kedua, apa isi hukum Taurat yang 613 pasal? Yang ketiga, minta penjelasan roh Tuhan telah keluar atau meninggalkan Saul. Apakah roh Tuhan dapat keluar masuk? Oke, jadi dari pertanyaan keempat ada tiga ya. Ada tiga yang ditanyakan, kita akan coba jawab satu persatu. Yang dimaksud adalah Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi yang ditanya itu apa artinya? Yesus datang itu bukan meniadakan, tetapi menggenapi. Nah, waktu itu memang ada tuduhan-tuduhan kepada Yesus. Dia dianggap sebagai rabi atau pengajar yang menolak Taurat, ya, yang meniadakan Taurat. Tapi Yesus mengatakan, kamu jangan salah sangka. Aku bukan meniadakan Taurat, tapi aku menggenapinya. Nah, mengapa? Mengapa banyak orang beranggapan demikian bahwa Yesus itu datang untuk meniadakan hukum Taurat? Karena Yesus itu mengajarkan Taurat secara baru, ya, dengan cara yang berbeda. Kita tahu ya sebelum Yesus, para rabi Yahudi itu kan sudah mengajarkan Taurat begitu lama ya, dengan tafsiran-tafsiran versinya mereka, dengan cara-cara mengajar sesuai apa yang mereka lakukan. Nah, ketika Yesus datang, Yesus memberikan arti-arti yang baru, bahkan bertentangan dengan arti-arti yang selama ini diajarkan oleh para rabi Yahudi. Karena itulah Yesus dianggap, wah ini Yesus datang untuk meniadakan Taurat kalau begini. Padahal bukan meniadakan Taurat, tapi dia mengkoreksi penafsiran-penafsiran atau ajaran-ajaran yang salah dari para rabi Yahudi. Ya. Dan memang Yesus mengajarkan dengan cara yang berbeda juga ya. Ya, sehingga dengan itu dianggap Yesus ini meniadakan hukum Taurat, padahal bukan. Yesus hanya meniadakan tafsiran yang salah terhadap Taurat. Yesus hanya mengkoreksi ajaran yang salah yang mereka ajarkan berdasarkan Taurat. Bukan menggugurkan hukum Tauratnya. Bukan. Yaitu ada di dalam Markus 1 ayat 22 dan 27 ya. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Jadi Yesus cara ngajarnya beda ya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru.
Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Jadi orang-orang Yahudi ini bisa membandingkan dan menemukan perbedaan yang signifikan antara cara Yesus mengajar, caranya mengajar, dan isi ajarannya dibandingkan dengan ahli-ahli Taurat. Berbeda. Sehingga banyak yang mengatakan, wah Yesus ini meniadakan hukum Taurat. Kemudian Yesus mengklarifikasi, jangan kamu menyangka begitu. Aku bukan meniadakannya, tapi aku menggenapinya. Bukti bahwa Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Yang pertama, buktinya, Yesus sendiri belajar perjanjian lama. Yesus menggunakan perjanjian lama untuk melawan pencobaan setan. Ya masih ingat ya, di Matius 4 itu. Dan Yesus sering mengutip perjanjian lama pada waktu mengajar. Jadi jelas Yesus tidak meniadakan. Yesus juga menyuruh orang mentaati perjanjian lama pada masa itu. Yesus juga mentaati perjanjian lama. Ia beribadah, berbakti, ikut merayakan hari raya perjanjian lama dan sebagainya. Ini bukti-bukti bahwa Tuhan Yesus tidak meniadakannya. Kalau dia tidak meniadakannya, maka yang dilakukan adalah menggenapinya. Yesus datang menggenapi perjanjian lama. Apa artinya Yesus datang menggenapi perjanjian lama? Paling tidak ada dua arti ya. Yang pertama, Yesus datang untuk mentaati Taurat dengan sempurna. Kita semua gagal mentaati Taurat ya. Semua orang gagal mentaati Taurat. Tapi Yesus datang untuk menggenapi dengan cara dia mentaatinya dengan sempurna. Tanpa gagal sekalipun. Misalkan Matius 3:15. Lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Galatia 4:4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Takluk itu artinya dia mentaati dengan sempurna. Jadi artinya Yesus menggenapi itu artinya dia mentaati seluruh hukum Taurat dengan sempurna. Dan tidak ada yang berhasil seperti Yesus ya. Lalu artinya menggenapi yang kedua adalah dia menggenapi nubuat-nubuat perjanjian lama. Dalam perjanjian lama banyak nubuat tentang Yesus ya, banyak banget. Bahkan Kejadian 3:15 saja sudah merupakan nubuat ya. Dia menggenapi PL itu artinya dia menggenapi nubuat-nubuatnya. Dan menggenapi bagian-bagian PL yang merupakan tipe atau bayangan dari Yesus. Seperti imam, korban penghapus dosa, dan lain sebagainya. Semua itu adalah bayangan-bayangan yang nanti digenapi aslinya di dalam diri Yesus yang mati di atas kayu salib. Jadi itu dua makna dari Yesus menggenapi hukum Taurat. Jadi dia tidak meniadakannya, tapi dia menggenapinya. Tapi kita akan lihat ada satu problem. Kalau kita baca Efesus 2:15. Sebab matinya sebagai manusia, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Loh, Paulus ngomong, sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus membatalkan hukum Taurat. Jadi bagaimana kita menjawab akan ayat ini? Dia membatalkan atau menggenapi? Nah, yang dimaksud dalam Efesus 2:15 itu bukan Taurat secara keseluruhan ya. Tapi yang dibatalkan melalui kematian Yesus adalah hal yang bersifat seremonial. Yang dibatalkan di sini hanyalah hukum-hukum yang bersifat seremonial, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan upacara keagamaan. Contoh sunat, contoh persembahan korban penghapus dosa, contoh lagi soal najis, soal tahir, makanan haram, dan lain sebagainya. Itu tercakup dalam
hukum seremonial. Dan semua dari Kejadian sampai Maliaki yang bersifat hukum seremonial itu sudah tidak berlaku lagi ketika Yesus mati di salib. Karena di sana dia menggenapinya. Ya, sehingga kata membatalkan itu artinya menggenapinya sehingga itu tidak berlaku lagi. Kita mungkin pernah belajar ya, di Taurat itu kan hukum-hukumnya dibagi 3 ya. Ada hukum seremonial, yaitu hukum-hukum tentang keagamaan. Yang kedua adalah hukum sipil. Hukum sipil adalah aturan hidup bermasyarakat yang berlaku untuk orang Israel pada waktu itu. Contoh, orang yang mencuri bagaimana, ya. Orang yang tidak hormat sama orang tua mesti diperlakukan bagaimana. Itu namanya hukum sipil ya, yang mengatur kehidupan sehari-hari orang Israel pada masa itu hukum sipil. Yang ketiga, hukum moral. Yang dibatalkan Yesus dalam pengertian yang digenapi sehingga tidak berlaku lagi di kayu salib itu adalah hukum seremonial. Hukum moralnya berlaku sepanjang masa sampai hari ini. Ya, jangan mencuri, jangan membunuh, itu hukum moral, itu tetap berlaku ya. Untuk hukum sipil ya otomatis dia berhenti ya. Karena kita tidak hidup di Israel waktu ini kan. Dan tidak hidup di zaman itu kan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi Efesus 2:15 yang dikatakan yang dibatalkan itu dibatalkan dalam pengertian digenapi sehingga tidak berlaku lagi. Tetapi ada catatannya begini. Semua hukum seremonial yang dihapuskan itu pelaksanaannya saja. Tapi maknanya tetap bahkan diteguhkan dengan kematian Yesus. Contohnya, sejak Yesus mati di salib, kita tidak perlu lagi mengorbankan binatang untuk menghapus dosa kita. Tetapi tetap, meskipun kita tidak lagi korbankan binatang, tetapi korban Kristus memiliki makna yang meneguhkan, yaitu satu persembahan korban dalam perjanjian lama yang tetap berlaku. Maknanya tetap berlaku, bahwa tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan. Ya, jadi Efesus 2:15 itu membatalkan artinya menggenapi sehingga tidak berlaku. Yang tidak berlaku adalah pelaksanaannya. Tapi maknanya terus berjalan, bahkan makin terang di dalam kematian Yesus. Ya, itu yang pertama ya. Lalu tentang yang ditanyakan tentang hukum Taurat yang berisi 613 pasal. Ya. Itu sebenarnya disebut sebagai mitzvot. Mitzvot ini apa? Itu bukan firman Tuhan, saudara. Mitzvot ini bukan firman Tuhan ya. Mitzvot ini adalah penjabaran dari Taurat Musa yang disusun oleh para rabi Yahudi. Jadi dari 5 kitab Musa, berbagai ajaran di sana itu dijabarkan lagi dengan detail-detailnya begitu. Sampai 613 bagian. Ya. Mereka sangat detail sekali. Ya. Mereka sangat detail sekali. Dan kalau saudara masih ingat Morning Bless yang kapan hari itu ya, waktu Yesus sembuhkan orang lumpuh dengan mengatakan angkat tilammu dan berjalanlah. Lalu kan orang-orang Yahudi kan marah ya, dianggap bahwa orang ini melanggar Taurat. Yesus melanggar Taurat karena mereka menerima ajaran kalau hari Sabat tidak boleh mengangkat beban yang lebih berat dari 2 buah ara kering. 2 buah ara kering itu beratnya seberapa? Sangat ringan sekali. Tapi Yesus tetap memerintahkan orang itu mengangkat tilam kan? Bukan karena Yesus ingin menentang Taurat. Tapi Yesus itu tidak setuju dengan bagian dari mitzvot ini. Penjabaran dari Taurat itu. Yang sangat detail. Ya sebenarnya tidak benar kira-kira begitu. Jadi sebenarnya esensi Tauratnya tidak melarang mengangkat barang pada hari Sabat. Yang dilarang itu mengangkat barang dalam pengertian dalam pekerjaan. Karena dilarang kan jangan bekerja.
Ya, artinya jangan mengangkat barang dalam konteks pekerjaan. Kalau mengangkat barang bukan dalam konteks bekerja mencari uang ya boleh saja. Tapi Rabi Yahudi tidak memahami seperti itu ya, sehingga muncullah berbagai detail yang luar biasa. Dari beberapa hukum jadilah 613 bagian, sangat banyak sekali. Tapi apakah mereka bisa mentaati semua? Tidak, tidak bisa. Bahkan saya pernah membaca artikel itu ya. Dari 613 ini, itu sampai sekarang hanya sekian persen saja yang bisa dilakukan. Yang lain tidak bisa dilakukan. Apalagi terkait dengan bait Allah yang tidak ada kan. Mereka tidak bisa mentaati banyak hal tentang hukum-hukum dalam bait Allah. Bait Allahnya tidak ada kok. Ya. Apalagi dan juga termasuk hukum-hukum yang lain. Nah, kira-kira 613 ini bicara apa saja ini, Saudara ya? 613-nya itu sudah lihat ya. Dari tentang Allah, tentang Torah, tentang tanda lambang dan seterusnya itu banyak banget ya. Lagi sekali lagi ini bukan firman Tuhan nih. Ini hanya penjabaran. Ini semacam anggaran rumah tangganya kira-kira begitu ya. Anggaran dasarnya Taurat. Nah, kira-kira ini anggaran rumah tangganya. Yang ternyata waktu nyusun anggaran rumah tangganya dengan Midspot ini, ya banyak yang sebenarnya tidak tepat ya, tidak seperti yang dimaksudkan oleh hukum Taurat itu. Nah, kirain sedikit jadi pengetahuan ya. Oke, lanjut ke bagian yang ketiga. Minta penjelasan roh Tuhan telah keluar atau meninggalkan Saul. Apakah roh Tuhan dapat keluar masuk? Oke, kita lihat ayatnya dulu. Di 1 Samuel 13 ayat 14 dan 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi waktu itu roh Tuhan telah mundur dari Saul. Artinya keluar, meninggalkan ya. Demikian yang kedua, tetapi roh Tuhan telah mundur dari Saul. Lalu ditanya, loh, berarti roh Tuhan bisa keluar masuk dong? Berarti karena roh Tuhan bisa keluar masuk dari Saul, berarti dia juga bisa keluar masuk dari diri saya dong? Apakah seperti itu? Nah, saudara, kita harus mengerti ya, karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu berbeda. Sekali lagi, karya Roh Kudus dalam PL dan PB itu sangat berbeda secara signifikan. Kita akan lihat karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama itu seperti apa sih? Dalam Perjanjian Lama, kehadiran Roh Kudus pada orang tertentu hanya bersifat memberikan kuasa untuk tugas tertentu. Sekali lagi ya, karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama, waktu Roh Kudus hadir pada orang tertentu, termasuk orang yang bukan pilihan, kira-kira begitu. Itu hanya bersifat memberikan kuasa untuk tugas tertentu. Contohnya, kepada Bezalel, dikatakan dipenuhi roh Allah untuk membangun kemah suci. Jadi Bezalel ini, Roh Kudus ada di dalam dirinya untuk memampukan, memberikan kekuatan supaya dia bisa membangun kemah suci. Para pemimpin Israel diurapi oleh roh untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Ada tugasnya, sehingga perlu kuasa, maka Roh Kudus hadir pada diri pemimpin orang Israel ini. Termasuk Saul. Saul diurapi oleh roh Tuhan sebagai Raja Israel. Untuk apa? Untuk tugas tertentu, yaitu memimpin orang Israel. Ya, Roh Tuhan berkuasa atas Saul sehingga dia mampu mengumpulkan rakyat untuk berperang dan mengalahkan musuh mereka. Jadi ada tugas untuk Saul sehingga Roh Kudus hadir dalam dirinya dalam konteks memberikan kuasa supaya bisa memimpin. Nah, berkuasanya Roh Kudus dalam konteks di atas itu tidak permanen. Karena pemberian Roh Kudus memang waktu itu di dalam Perjanjian Lama untuk penuntasan tugas yang khusus. Sehingga ketika orang ini tidak taat terus-menerus, ya, akhirnya membuat orang ini tidak lagi bisa dipercaya untuk tugas itu. Karena tugasnya dicabut,
maka otomatis penyertaan rohnya juga berhenti. Kasus inilah yang terjadi pada diri Saul. Jadi memang dalam perjanjian lama, karya Roh Kudus di dalam orang-orang tertentu ya seperti itu ya. Bahwa dia hadir, bahkan bisa hadir pada diri orang yang tidak diselamatkan. Tapi untuk tugas tertentu, dia bisa hadir di sana. Tapi kalau orangnya kemudian dia tidak taat, tugasnya diberhentikan oleh Tuhan, ya Roh Kudusnya ya tidak lagi menyertai, kira-kira begitu. Ya, jadi sekali lagi karya Roh Kudus dalam perjanjian lama memang seperti ini ya. Di dalam konteks untuk penugasan-penugasan khusus dihadir. Tapi kalau orangnya sudah tidak bisa dipercaya, maka tugasnya berhenti, Roh Kudusnya cabut. Tapi ini dalam hal penugasan-penugasan tertentu ya. Tapi tetap saya yakin ya, di dalam masalah kelahirbaruan seseorang di perjanjian lama, untuk orang bisa percaya, beriman di perjanjian lama, tetap saya percaya ada Roh Kudus yang bekerja melahirbarukan dia dulu ya. Tetap itu sama dengan perjanjian baru. Tetapi untuk orang-orang tertentu dengan tugas-tugas tertentu, memang ada kesan dia keluar masuk ya. Karena ia berkenan dengan tugas tertentu. Ini yang di perjanjian lama. Untuk karya Roh Kudus dalam perjanjian baru jelas berbeda. Karya pemberian kuasa itu masih dilakukan pastinya ya. Bahwa Roh Kudus hadir memberikan kuasa, memampukan orang percaya itu pasti ya. Kita lihat jemaat mula-mula itu dipenuhi Roh Kudus untuk tugas tertentu juga. Misalnya mereka dipenuhi Roh Kudus supaya punya kuasa menjadi saksi. Kisah Rasul 1 ayat 8 ya. Kamu akan menjadi saksiku ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Para rasul dan jemaat dipenuhi Roh Kudus sehingga memiliki keberanian memberitakan Injil di tengah tantangan. Roh Kudus hadir untuk tugas tertentu juga. Stefanus dipenuhi Roh Kudus supaya kuat menghadapi rajaman batu sampai dia meninggal. Roh Kudus hadir di sana untuk tugas Stefanus bertahan setia sampai mati. Ya. Tapi tentunya bukan hanya itu ya. Tapi Roh Kudus juga menyediakan pimpinan. Kehadiran dalam arti pimpinan ini merupakan penggenapan dari janji Allah. Bahwa dia akan memberikan hati yang baru. Sehingga kita mampu mentaati dia. Nah, pemberian Roh Kudus di dalam hati setiap orang percaya yang memimpin, mengingatkan, itu bersifat permanen. Kalau di dalam perjanjian lama, untuk tugas-tugas tertentu, dia bisa semacam keluar masuk ya. Tapi dalam perjanjian baru, untuk tugas-tugas tertentu yang diberikan kepada orang-orang percaya, maka dia akan hadir terus-menerus. Sehingga ya jangan kaget di perjanjian lama, memang ada kesan Roh Kudusnya keluar masuk. Karena memang di perjanjian lama, ya diberikan kepada orang-orang tertentu dengan tugas-tugas tertentu, seperti tadi. Kalau orangnya sudah tidak taat, tugasnya dicabut, otomatis Roh Kudusnya tidak lagi menyertai. Kira-kira begitu ya. Oke. Apakah ada yang mau menanggapi dari 3 pertanyaan di pertanyaan keempat ini? Musa, Ya, silakan. ini berkaitan sama hukum Taurat tadi itu, kan Ya, ada 613 itu Musa. Nah, itu penjabarannya. saya jadi Ya. penjabarannya kan dari 10 penjabaran jadi 613. Saya jadi teringat Ya. sama perkataan Paulus itu di Filipi 3 ayat 6. Di situ ditulis tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Ini kok dalam arti apa ya? Apakah yang 613 itu kah atau saking sempurnanya sampai bahasanya hiperbola begitu atau memang betul-betul dia lakukan semua itu Musa? Atau yang mana Iya, yang dimaksud ini? Itu Musa, makasih. ada kemungkinan yang dimaksud Paulus itu adalah yang 613. Ada kemungkinan dia mengarah ke situ. Iya, ada kemungkinan ke situ. Artinya boleh dikata Paulus bisa dikatakan bisa melakukan itu ya.
Karena Se- yang 613 sebenarnya ini hanya apa ya? Hanya petunjuk-petunjuk praktis saja sebenarnya. Hmm. Mm-mm. Petunjuk-petunjuk praktis. Ya, ya contohnya kayak tadi ya. Kamu hari Sabat kamu jangan itu loh, jangan angkat barang. Nah, seperti semacam itu. Jadi lebih ke itu ya, penjabaran-penjabaran praktis ya. Tapi kalau Hmm. sampai Paulus apa ya, menyatakan bahwa dia bisa melakukan Taurat dengan sempurna dalam pengertian Taurat dalam kacamata Tuhan, ya jelas tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Hmm. Ya. Sehingga Iya, sangat iya. sangat sangat mungkin yang dimaksud Paulus ketika ngomong begitu ya menunjuk pada 613 penjabaran Taurat apa yang disebut sebagai mitzvot tadi gitu. Oke, oke. Iya, makasih Musa. Sama-sama. Iya. Mau tanya, Ya, silakan. Suaranya kurang besar nih. salah. Kurang besar suara. Sekarang Kurang kencang. tes 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 Oke, 1 2 silakan. Ya, silakan. berkaitan Roh Kudus yang memberikan semacam pimpinan kepada orang-orang yang diberi kuasa pada perjanjian lama. Kalau kita misalnya kontekskan sekarang kita di perjanjian baru, kita berdoa bagi pemimpin bangsa kita, kiranya Roh Tuhan berkuasa atas dia, itu tepat nggak, Musa? Menurut Walaupun saya tidak tepat ya. kan Karena sebenarnya memang sudah beda ya. Waktu perjanjian lama kan memang Roh Kudus belum dicurahkan ya. Jadi memang dia akan hanya berada di orang-orang tertentu dengan tugas-tugas tertentu saja ya. Tapi kalau dalam perjanjian Roh Kudus sudah tercurah dan dia tercurahnya secara spesifik hanyalah untuk orang-orang yang percaya ya. Orang-orang pilihan saja begitu. Sehingga kalau kita berdoa supaya orang-orang yang belum percaya ini mendapatkan pimpinan Roh Kudus meskipun dia belum percaya, ya menurut saya tidak tepat ya. Kecuali kita mendoakan untuk pertobatannya dia dulu. Gitu. Jadi paling ya kita ya cuma mendoakan pemerintah ya supaya ya di dalam keterbatasan mereka ya paling tidak dengan pedoman wahyu umum lah ya, dengan kebenaran umum mereka lebih bijaksana gitu. Tidak untuk disertai Roh Kudus seperti Roh Kudus menyertai Saul dan sebagainya. Saya pikir enggak, konteksnya sudah sangat jauh sekali kok, sangat jauh sekali. Ya. Jadi menurut saya doa yang semacam ini bagi saya pribadi tidak tepat ya. Paling ya kalau mau doakan pemerintah ya, ya kalau mereka adalah bukan orang yang percaya, ya doakan pertobatannya. Kalaupun belum bertobat, biarlah mereka bisa dengan hikmat umum, dengan bijaksana umum, dengan keadilan, nilai-nilai keadilan moral yang umum, boleh lebih baik. Ya, tapi untuk dipimpin roh, kecuali ya ada pertobatan. Ya, begitu ya, Pak, ya. rasa kayak kalau takut akan Tuhan semacam itu kurang tepat ya, Musa ya. Kalau tidak setuju boleh juga sih. Nah, maksudnya kan doa-doa seperti itu kan bagi pemerintahan. Hmm. Kurang dengar suaranya. Nah, kan kita sering dengar kan Musa kalau berdoa itu roh takut akan Tuhan, pikirannya diberikan. Ya itu kurang Ya, tepat. menurut saya kurang tepat ya. Karena roh takut akan Tuhan kan roh kudus ya. Ya artinya begini kita kita boleh artinya dalam pengertian bahwa kita memang menginginkan orang itu percaya. Jadi dalam konteks kita menginginkan orang itu percaya. Itu dulu. Tapi kalau kita sudah memikirkan orang ini tidak percaya dan supaya Roh Kudus hadir memberikan rasa takut akan Tuhan ya tidak bisa menurut saya ya. Ya paling banter ya kita ya tadi ya supaya dengan bijaksana secara umum dengan wahyu umum. Ya. Kecuali memang kita memang mendoakannya untuk pertobatannya. Kiranya Roh Kudus bekerja supaya pemimpin-pemimpin ini bertobat ya sehingga nantinya mereka punya roh yang takut akan Tuhan. Lebih tepatnya begitu ya. Tapi kalau untuk yang tanpa kita doakan untuk keselamatannya, pertobatannya, lalu kita meminta supaya Roh Kudus hadir dalam diri orang yang memberi takut akan Tuhan ya, ya konteksnya enggak tepat menurut saya ya. Doa semacam itu kurang tepat lah.
Kecuali tadi, ya kita memang rindu bahwa pemimpin-pemimpin yang belum bertobat ini, Roh Kudus bekerja, ya, supaya mereka bertobat sehingga dalam diri mereka ada roh yang takut akan Tuhan. Karena bagaimana mereka bisa punya rasa takut akan Tuhan kalau mereka tidak percaya Tuhan yang sejati? Yaitu simpelnya seperti itu. Mungkin dengan kalimat begini musuh yang seringkali kita berdoa kepada bangsa dan negara, kiranya Tuhan yang memimpin, menolong para pemimpin bangsa kita untuk taat melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi di dalam bukan Roh Kudus yang memimpin, tetapi kedaulatan Tuhan yang memimpin, begitu Ustaz. Iya, Itu. menurut saya masih bisa itu, asal tidak tadi ya, tidak mengikutsertakan Roh Kudus ya dalam hidup orang itu, padahal orang itu tidak percaya ya. Boleh tuh semacam itu lebih netral ya. Ya, karena Ya, kan lebih kita netral. percaya kuasa Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, boleh kalau itu boleh. Oke, ada lagi yang lain? Cukup ya, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Nomor 5. Izin bertanya Musa. Wah, suara saya kok mau habis. Ntar saya ambil air dulu ya. Rehat dulu sebentar. Oke, kita lanjut. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 15 sampai 18 ada tertulis nasihat untuk jangan terlalu saleh yang dikaitkan dengan kebinasaan diri. Dan jangan juga terlalu fasik supaya tidak mati sebelum waktunya. Bisa tolong dijelaskan apa maksud ayat-ayat tersebut? Lalu ayat 18 menasihatkan kita supaya berpegang pada dua hal tersebut. Apakah berarti Alkitab mengajarkan orang Kristen untuk hidup jangan terlalu baik dan jangan juga terlalu jahat, netral saja? Terima kasih untuk penjelasannya. Oke, kita lihat dulu ayatnya ya. Pengkhotbah 7 ayat 15 sampai 18. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik. Janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Yang ditanyakan ini, kalau kita lihat ayat 16 dan 17 ya, jangan terlalu saleh, ya, jangan terlalu berhikmat, juga jangan terlalu fasik. Ya, kalau saleh-saleh ya saleh biasa, ya kalau fasik ya fasik-fasik biasa, ya campuran lah ya. Apakah begitu kira-kira maksud ayat ini ya? Sebenarnya kita akan jauh dari pemikiran itu ketika kita membaca ayat 18. Karena orang yang takut akan Allah akan luput dari kedua-duanya. Jadi kalau orang takut Tuhan akan luput dari ayat 16 dan luput dari ayat 17. Jadi ayat 16 itu sifatnya negatif. Ayat 17 juga negatif. Ini dua kutub negatif ya. Karena itu di ayat 18 dikatakan takutlah akan Tuhan, takutlah akan Allah, kira-kira begitu. Nah, kita ingat tema besar pengkhotbah apa tema besarnya? Segala sesuatu tanpa Tuhan itu sia-sia, itu tema besar pengkhotbah ya. Segala sesuatu tanpa Tuhan itu sia-sia. Dan tema takut akan Tuhan menjadi tema yang sangat sering diungkapkan oleh pengkhotbah ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat ayat 16 dan 17 yang menjadi persoalannya ya. Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Berdasarkan ayat 18 tadi, ayat 16 ini dianggap negatif loh.
Loh, sehingga masa sih saleh itu negatif? Masa sih berhikmat itu negatif? Berarti ada maksudnya, bukan seperti itu. Ketika ayat 18 itu menganggap ayat 16 negatif, berarti kita tidak boleh mengartikan ayat 16 sebagai yang positif. Terlalu saleh, terlalu berhikmat, jangan dianggap itu sebagai positif, tapi dianggap sebagai negatif. Bagaimana kita bisa memandang ayat ini dengan kacamata negatif? Sebagaimana ayat 18 memandangnya sebagai negatif. Kita harus mengerti ayat ini seperti ini. Jangan merasa terlalu saleh. Jadi bukan hidup kita yang dilihat orang saleh, bukan. Tapi kita yang merasa terlalu saleh, jangan. Jangan berlagak seperti orang yang saking berhikmatnya, tidak mungkin salah lagi. Oh, aku tidak mungkin salah. Aku sudah mikir baik-baik. Aku ini pengalaman. Nah, kira-kira begitu, saudara ya. Sikap seperti itu akan menghancurkan dirimu sendiri. Jadi yang dimaksud ayat 16 ini bukan tentang hidup kita yang dipandang saleh oleh orang lain, bukan. Bukan tentang diri kita yang dianggap berhikmat oleh orang lain, bukan. Tapi yang dimaksud ayat 16 ini adalah kita yang merasa terlalu saleh. Kita yang merasa terlalu berhikmat sehingga kita menganggap diri kita ini benar, tidak ada salahnya. Nah, ayat inilah yang dianggap negatif oleh ayat 18. Sehingga solusinya adalah takut Tuhan kamu. Kamu jangan sok merasa diri paling saleh, paling berhikmat, sehingga kamu merasa tidak ada salahnya sama sekali. Kira-kira begitu. Ya, jadi ayat ini sekali lagi bukannya menyuruh kita tidak saleh, bukan. Tapi menyuruh kita jangan merasa diri saleh. Sehingga kita merasa tidak ada salah. Jangan merasa diri kita paling berhikmat. Sehingga semua yang kita lakukan itu benar semua. Jangan. Ya. Karena orang seperti itu adalah orang yang sombong yang tidak takut Tuhan. Sehingga dalam ayat 18 dikatakan tadi, kalau kamu mau terhindar dari ini, maka takut Tuhan. Kalau kamu takut Tuhan, hidupmu saleh tanpa kamu merasa paling saleh. Hidupmu berhikmat tanpa kamu merasa paling berhikmat dan tidak ada salah. Nah, kira-kira begitu ya. Pernah tidak saudara mengalami hidup yang semacam ini? Merasa diri paling benar. Orang lain semua salah. Merasa diri paling pengalaman. Merasa diri paling berhikmat. Yang lain tidak berhikmat semua. Itu awal kehancuran sebenarnya ya. Dikatakan itu akan membinasakan dirimu sendiri ya. Sehingga kita tidak bisa lagi menerima masukan orang lain ya. Kita tidak lagi bisa menghargai pendapat orang lain. Karena kita anggap aku yang paling berhikmat, aku yang paling tahu, aku yang paling benar. Apakah kamu itu kira-kira begitu ya. Nah, ayat 16 ini adalah yang semacam itu. Jangan seperti itu. Karena kalau kamu seperti itu, kamu akan hancur. Nah, karena kamu merasa tidak ada salah, kamu merasa orang lain pendapatnya kelas teri semua, kira-kira begitu ya. Nah, itu yang dikatakan jangan seperti itu. Nah, kalau kamu seperti itu, kamu akan hancur. Ya, jadi sekali lagi, Alkitab tidak menyuruh kita jangan hidup saleh, bukan itu. Tapi jangan merasa begitu saleh sampai tidak lagi mendengarkan nasihat orang lain ya. Jangan merasa begitu saleh sampai kita merasa diri paling benar. Jangan. Lalu ayat 17 juga sama. Janganlah terlalu fasik. Jangan bodoh. Ya, jangan terlalu fasik itu artinya bukan artinya kamu fasik-fasik yang biasa aja, bukan begitu ya, bukan begitu ya. Artinya adalah jangan menambah kejahatan. Kamu yang sudah fasik jangan lagi tambah fasik, kira-kira begitu loh. Kan itu kebodohan. Kalau kamu sudah fasik, kamu tambahin lagi kefasikan, jangan, itu namanya terlalu fasik. Itu maknanya begitu ya. Jangan dimaknai, oh berarti boleh fasik, asal jangan terlalu fasik. Bukan begitu maknanya. Tapi jangan menambah kejahatanmu. Karena itu adalah kebodohan. Itu akan membinasakanmu. Ya, kira-kira begitu. Maka di dalam ayat yang ke-18, adalah lebih baik kalau kamu memegang yang satu. Ya, dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah akan luput dari ayat yang ke-16 yang merasa diri paling benar, atau yang
ke-17 yang terus sengaja dalam kefasikan. Ya. Artinya pegang yang satu, yaitu pegang artinya tetap rendah hati ya, jangan merasa diri paling benar. Dan juga jangan lepaskan yang lain, artinya ya tadi, jangan membodohi hidup kita dengan terus-menerus berbuat fasik. Itu artinya begitu ya. Tapi takut akan Tuhan. Nah ini identik dengan Amsal 37. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tapi takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Ini mirip sekali ya dengan Amsal 37 ya. Jauhi kejahatan ini adalah seperti di dalam ayat 17. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, itu seperti ada ayat yang di 16. Ya. Jadi bukan dalam arti kita netral di tengah-tengah saja ya. Ya saleh banget enggak, fasik banget juga enggak, bukan begitu ya, bukan ya. Tapi artinya jangan menganggap diri kita begitu saleh, begitu berhikmat sampai kita merasa diri paling benar, jangan. Dan juga jangan sampai kita bodoh untuk menambah kejahatan kita terus-menerus, jangan. Solusinya adalah takutlah akan Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, maka kita tidak akan memandang diri kita begitu saleh, begitu berhikmat, sampai kita merasa diri paling benar. Kalau kita takut Tuhan, kita tidak akan menambah-nambah kejahatan kita terus. Ya, jadi di satu sisi ada merasa diri paling bijak, paling saleh, tanpa salah. Di sisi lain, hidup fasik terus, sengaja melawan Tuhan. Maka untuk terhindar dari kedua hal ini, solusinya adalah takut akan Tuhan. Ya, kira-kira begitu maksudnya ya, Pengkhotbah pasal 7 ayat 15 sampai 18. Apakah ada yang mau menanggapi bagian ini? Kita lanjut ya. Nomor 6. Pertanyaan nomor 6 ada 4 pertanyaan. Oke. Yang pertama, apa itu Firdaus? Apa bedanya dengan surga? Firdaus, ini ditulis ya. Kalau Inggrisnya kan paradise, kalau surga kan heaven. Apakah ini beda? Lukas 23 43 itu tentang penjahat yang sebelah Yesus ya, hari ini juga engkau bersama-sama di Firdaus. Kesaksian Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4 sepertinya membedakan antara surga dan Firdaus. Nanti kita akan lihat ya apakah Paulus memang membedakan surga dan Firdaus. Yang nomor 2, apakah arti Tuhan Yesus mati? Apakah kematian tubuh saja atau kematian total tubuh dan rohani? 3, jika Tuhan Yesus mengalami kematian total, yaitu kematian tubuh, terpisahnya tubuh dan jiwa atau roh, dan kematian rohani terpisah dengan Allah Bapa, maka pada saat Tuhan Yesus mati, di manakah jiwanya? Kalau lihat Lukas 23:43, di Firdaus. Jika Firdaus adalah surga, maka jiwa Tuhan Yesus kembali kepada Allah Bapa. Berarti tidak mati secara rohani dong. Oke, kita lihat nanti ya. Yang keempat, pengakuan iman rasuli turun ke dalam kerajaan maut. Apakah jiwa Tuhan Yesus berada di neraka yang menandakan keterpisahan dengan Allah Bapa? Terima kasih. Oke, kita lihat satu persatu ya. Apa itu Firdaus? Apakah Firdaus sama dengan surga atau berbeda dari surga? Di dalam Alkitab kita, kata Firdaus hanya disebutkan 3 kali saja. 3 kali saja. Yang pertama dalam Lukas 23:43. Kata Yesus kepadanya, kepada salah satu penjahat yang bertobat itu ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada hari itu, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Bapa, kuserahkan nyawaku. Bapa, ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Berarti pada hari itu Yesus bersama dengan Bapa kan? Bapa ada di mana? Di surga. Tapi Yesus yang sama ngomong kepada penjahat sebelahnya, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku dengan Firdaus. Jadi yang benar di mana ini? Yesus bersama Bapa di surga atau Yesus bersama dengan penjahat itu di Firdaus? Ya jawabannya ya Firdaus adalah surga. Jadi pada waktu dia berkata kepada Bapa, dia menyerahkan nyawanya ke surga, dan kepada penjahat dia mengatakan, dengan aku di Firdaus.
Ya artinya Firdaus sama dengan surga. Tidak bisa diartikan yang lain. Lalu yang kedua, 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4. Ya. Ini tentang kesaksian Paulus tentang dirinya sebenarnya ini ya. Aku tahu tentang seorang Kristen, ya dirinya sendiri sebenarnya. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Jadi Paulus menyaksikan dia diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Ayat 3, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi ayat yang kedua, Paulus menyaksikan bahwa dia diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Ayat 4 mengatakan dia diangkat ke Firdaus. Ya, artinya bukan membedakan ini, bahkan menyamakan. Jadi Paulus dalam hal ini bukan membedakan, tapi justru menyamakan bahwa tingkat yang ketiga dari surga itu sama dengan Firdaus. Jadi bukan membedakan ya, justru di sini Paulus menyamakan. Tingkat ketiga di surga itu sama dengan Firdaus. Firdaus sama dengan tingkat ketiga dari surga. Pertanyaan sekarang adalah, apa itu tingkat ketiga dari surga? Apakah surga ini kayak apartemen ya? Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 begitu? Bukan. Ini adalah dalam pemahaman orang Yahudi. Dalam pemahaman orang Yahudi, itu ada semacam 3 tingkat surga. Surga tingkat pertama itu adalah antara tanah di mana kita pijak dengan langit yang kita bisa lihat. Itu surga tingkat pertama. Lalu surga tingkat kedua adalah di angkasa sana, di mana banyak benda-benda langit bergelantungan di sana. Itu tingkat kedua surga dalam pemahaman Yahudi. Dan yang ketiga adalah yang ada di atas lagi. Itu sebagai tempat tinggal Allah. Dan itulah surga dalam pengertian yang sebenarnya. Jadi ketika Paulus sebagai orang Yahudi menggunakan istilah tingkat yang ketiga dari surga, itu membicarakan surga yang sebenarnya. Maka dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4, justru Paulus ingin mengatakan, ya surga itu adalah Firdaus itu. Firdaus adalah surga itu. Bukan membedakan, justru menyamakan. Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Pohon kehidupan ini jelas ada di surga, ya, tentu sebagai gambaran atau simbol ya. Dan dikatakan pohon kehidupan ada di taman Firdaus, ya berarti Firdaus itu sama dengan surga. Jangan anggap Firdaus sama dengan Eden ya, salah besar ya. Oh, karena ada tamannya berarti taman Firdaus sama dengan taman Eden, beda. Taman Eden di bumi, Firdaus itu surga ya. Jadi 3 kali kata Firdaus muncul, ketiga-tiganya itu sama dengan surga. Jadi Firdaus kesimpulannya adalah surga. Charles Hodge, seorang teolog reform, dia mengatakan begini, karena itu tidak bisa ada keraguan bahwa Firdaus adalah surga. Dan karena itu pada waktu Kristus menjanjikan penjahat yang sekarat itu bahwa hari itu ia akan berada di Firdaus, ia menjanjikan bahwa ia akan berada di surga. Bapak-bapak gereja membuat pembedaan antara Firdaus dan surga. Dan pembedaan ini merupakan sesuatu yang tidak ditemukan dalam Alkitab. Memang ada bapak-bapak gereja yang membedakannya ya. Tapi bapak-bapak gereja itu bukan firman Tuhan, saudara, itu bisa salah. Dan banyak ajaran bapak gereja yang salah sebenarnya. Ya. Dari Louis Berkhoff, dalam terang 2 Korintus 12 ayat 3 dan 4, Firdaus hanya bisa menunjuk pada surga. Jadi Firdaus sama dengan surga, bukan Eden ya. Kita lanjut berikutnya. Apa arti tentang kematian Yesus tadi ya? Apakah cuma kematian tubuh atau kematian tubuh dan rohani? Kalau dikatakan Yesus matinya total, yaitu tubuh terpisah dari roh, dan juga kematian rohani terpisah dari Bapa. Kalau Yesus mati dan jiwanya atau rohnya di Firdaus, berarti nggak mati secara rohani dong.
Nah, ini ada semacam problem definisi dulu ya. Jadi pertanyaan ini muncul karena ada masalah definisi. Kita coba samakan persepsi atau definisinya dulu. Kematian jasmani itu apa sih? Kalau ini sudah sama ya. Kematian jasmani atau kematian tubuh itu adalah terpisahnya tubuh dari jiwa atau roh. Itu sudah tepat. Ya. Tapi apa itu kematian rohani? Kematian rohani itu bukan kematian roh. Karena roh enggak mungkin bisa mati. Kematian rohani itu terpisah dengan Allah Bapa. Dalam pengertian terpisah secara relasi, bukan keterpisahan roh. Oh, rohnya Yesus sebagai pribadi kedua ada di mana? Roh Allah Bapa ada di mana? Ketika Yesus meneriakkan, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu keterpisahannya bukan keterpisahan roh ya. Oh, rohnya Bapa ada di utara, rohnya Yesus ada di selatan, bukan itu. Tapi Eli, Eli, lama sabachthani itu adalah keterpisahan relasi. Ya. Dalam diri Tritunggal tidak mungkin ya terjadi keterpisahan lokasi, tidak bisa. Jadi yang terjadi adalah keterpisahan relasi. Dan kapan keterpisahan relasi ini selesai? Ya tidak lama, ketika Yesus sudah menyerahkan nyawanya dan dia ada di Firdaus, maka keterpisahan relasi itu beres. Nah, kalau kita mungkin tanya begini, loh, kan manusia itu upah dosanya kan terpisah selama-lamanya dengan di neraka, toh? Kenapa Yesus terpisahnya dari Bapa kok hanya sekian waktu saja? Karena Bapa menilai keterpisahnya dia dengan anaknya yang menanggung dosanya sudah cukup semacam itu. Justru dari hal itu kita bisa menilai ya, keterpisahan Bapa dengan anaknya dalam beberapa saat yang terpisah secara relasi itu sangat dalam dan sangat mengerikan. Justru dengan itu kita bisa menilai seperti itu. Itu setara dengan keterpisahan kekal kita dengan Bapa. Jadi keterpisahan Bapa dengan anak itu sungguh-sungguh sangat luar biasa. Sehingga Bapa menilai bahwa keterpisahan itu sudah cukup menggantikan keterpisahan kita. Jadi kembali ke pertanyaan tadi ya. Jadi meskipun Yesus mati dan ketika dia menyerahkan nyawanya dia ada di surga, dia tetap mengalami kematian rohani dalam pengertian terpisah secara relasi ya, bukan terpisah secara lokasi. Dan itu terjadi ketika dia meneriakkan Eli, Eli, lama sabachthani itu. Terjadi sampai kemudian dia rohnya ada di dalam Firdaus. Ya, jadi memang keterpisahan relasinya kalau kita lihat memang secara kelihatan sebentar ya, tapi sebentar ternyata bagi Bapa itu sudah cukup menggantikan keterpisahan kita dengan Bapa. Karena yang mengalami keterpisahan itu adalah Yesus. Dan yang terpisah bukan hanya Yesus sebagai manusia dengan Bapa, ya, tapi sebagai pribadi yang kedua dari Tritunggal. Itu yang terpisah secara relasi itu, wah, luar biasa. Luar biasa, sangat menyakitkan sekali yang terjadi pada waktu itu. Yaitu penderitaan rohani. Ya, jadi semacam itu ya jawabannya. Lalu turun ke dalam kerajaan maut. Apakah jiwa Yesus berada di neraka yang menandakan keterpisahan dengan Bapa? Lagi-lagi, sekali lagi keterpisahan dengan Bapa ini bukan keterpisahan lokasi ya, tapi keterpisahan relasi. Sehingga jiwa Yesus tidak pernah ada di neraka. Begitu Yesus menyerahkan nyawanya, dia ada di Firdaus. Ya. Jadi turun ke dalam kerajaan maut itu bicara apa? Kalau kita lihat dalam pengakuan iman rasuli ya, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Yang hitam ini adalah penderitaan jasmani. Yang merah ini penderitaan rohani. Yesus harus menderita jasmani dan rohani ya, karena menggantikan kita juga secara jasmani dan rohani. Sehingga turun ke dalam kerajaan maut itu dimaknai sebagai penderitaan rohani Yesus.
ketika dia meneriakkan Eli Eli lama sabachthani. Maknanya seperti itu. Jadi turun ke dalam kerajaan maut jangan dibayangkan Yesus turun ke neraka. Tidak ada Yesus turun ke neraka. Tapi Yesus mengalami penderitaan rohani tatkala dia meneriakkan, Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Oke ya. Intinya kematian rohani itu bukan kematian roh, bukan terpisahnya roh Bapa dengan roh Yesus, tapi dalam pengertian keterpisahan relasi, bukan keterpisahan lokasi. Oke ya. Apakah ada yang mau menanggapi dari beberapa pertanyaan di pertanyaan yang ke-6 tadi? Cukup ya, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Musa bisa jelaskan konsep ibadah Minggu Palem? Kenapa kita tidak ada ibadah seperti itu? Oke, Minggu Palem. Bahasa resmi itu Minggu Palma ya. Minggu Palma adalah hari peringatan dalam liturgi gereja Kristen, terutama gereja-gereja kekristenan Timur dan gereja Katolik Roma. Ya memang sekarang ya yang adakan juga yang Injili juga banyak ngadakan ya Saudara ya. Yang selalu jatuh pada hari Minggu sebelum Paskah. Perayaan ini merujuk pada peristiwa yang dicatat dalam keempat Injil. Itu ada semua. Di dalam perayaan ini dikenang peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem dan dielu-elukan oleh orang banyak. Kenapa dikatakan Minggu Palma atau Minggu Palem? Ya karena memang waktu itu kan Yesus masuk dan ada daun-daun palem ya untuk menyambut dia. Ya, hosana hosana itu ya. Sehingga dalam Minggu Palem ada simbol yang dipakai yaitu daun palem yang digunakan menyatakan menyimbolkan kemenangan. Ya kira-kira seperti itulah ya. Jadi ibadah Minggu Palem itu ya memasuki masa kesengsaraan Yesus ketika dia masuk ke Yerusalem dan waktu itu dia dielu-elukan ya dengan orang-orang yang membawa daun palem kira-kira begitu ya. Ya sebatas itu maknanya ya. Ya sebagai tanda dimulainya masa kesengsaraan Kristus Tuhan. Ya sehingga ada ibadah Minggu Palma atau Minggu Palem seperti itu. Kenapa kita enggak mengadakannya? Kita pernah mengadakannya ya sehingga ada ada dekorasi ya, ada daun-daun palem yang juga kita sempat pajang waktu dulu ya. Karena memang tidak ada yang khusus dalam hal ini Saudara ya. Dari hal khusus. Dan yang kedua memang ini bagian dari tradisi. Sehingga kalau yang namanya tradisi itu boleh ada, boleh tidak. Boleh ada, boleh tidak. Ya, jawabannya kenapa kita tidak mengadakan? Karena tidak harus mengadakan. Boleh mengadakan, boleh tidak. Ya. Tidak ada persoalan sama itu sebenarnya. Ya, tidak ada persoalan. Kalau diusulkan tahun depan kita mau mengadakan, boleh kita adakan. Ya. Oke. Apakah saya mau menanggapi tentang hal ini? Lanjut ya. Nomor 8. Siapa sebenarnya Yonadab bin Rekhab? Apa tujuan ditulis di 2 Raja-Raja 10 tentang Yonadab ini? Oke ya. Kita lihat dulu tentang catatan Alkitab dari Yonadab bin Rekhab. Yonadab ini banyak di Alkitab ya. Salah satunya adalah Yonadab bin Rekhab. Itu ada di 2 Raja-Raja 10 ayat 15. Setelah pergi dari sana, bertemulah ia dengan Yonadab bin Rekhab. Bin itu berarti anaknya, anak dari Rekhab ya. Atau keturunan dari Rekhab. Yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepadanya serta berkata, apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku kepada engkau? Jawab Yonadab, ya, jika ia berilah tanganmu, maka diberinyalah tangannya. Lalu Yehu mengajak dia naik ke sampingnya ke dalam kereta. Kalau saudara membaca kisah ini secara lengkap, maka saudara akan menjumpai Yehu ini sedang ingin menghabisi
nabi-nabi dan pengikut Baal. Ya, sehingga dalam perjalanan ke kuil Baal itu tiba-tiba muncul Yonadab ini. Dan nantinya diajak Yehu sama-sama ke kuil Baal itu. Yehu ya. 5:6. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapak leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami. Katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Jadi ternyata Yonadab bin Rekab ini kemudian memiliki satu tradisi yang diturunkan turun-temurun, yang merupakan ada ciri khas dari pengikut dari Yonadab ini. Nanti kita akan lihat bagaimanakah ciri khas dari Yonadab dan pengikutnya ini. Kita lihat dulu tentang Yonadab bin Rekab ini. Orang Rekab itu seperti apa sih? Ya. Orang Rekab itu adalah orang Israel, keturunan Yehuda. Jadi Rekab ini adalah keturunan Yehuda dari garis Peres. Kalau kita ingat, dia adalah salah satu anak laki-laki dari Tamar ya. Sehingga garis silsilahnya adalah Yehuda, kemudian Peres dari Tamar, kemudian Hesron, Kaleb, Salma, Hamad, dan Rekab. Nah, dari Rekab nanti muncul Yonadab. Ya. Jadi dari keturunan Yehuda, Yonadab ini ya. Dan dia adalah penyembah Yahweh yang sangat giat. Dan dia membantu Yehu membasmi penyembahan Baal. Jadi saudara bisa baca kisahnya ya dalam 2 Raja-Raja 10 itu ya. Dia bersama Yehu masuk ke kuil Baal, menghabisi ya dengan pasukannya para penyembah Baal tanpa terkecuali. Dihabiskan semua. Jadi Yonadab ini orang yang sangat cinta Tuhan, kira-kira begitu. Mungkin pertanyaannya adalah, kok dia tiba-tiba muncul ya? Nah ini jawabannya begini. Kenapa dia bisa tiba-tiba muncul dalam perjalanan Yehu itu? Nah, orang Rekab itu hidup seperti umat Israel pada zaman Musa, saudara ya. Yaitu dengan mengembara di padang gurun. Jadi orang Israel kan mengembara di padang gurun, maka orang Rekab itu hidupnya seperti itu. Pengembara kira-kira. Mereka tidak bertani di ladang. Mereka itu semacam menolak perkembangan zaman. Jadi mereka itu tinggalnya di kemah-kemah dengan berpindah-pindah tempat. Mereka menolak membangun rumah yang permanen. Mereka tidak bertani. Lebih lagi mereka menolak menanam pohon anggur, karena bagi mereka ini anggur ini menghasilkan minuman yang bisa membuat orang mabuk, kira-kira begitu ya. Sangat-sangat puritan kira-kira orang-orangnya ya. Kehidupan mereka ini bisa dibandingkan dengan cara hidup Yohanes Pembaptis. Hanya memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Belalang bukan binatang belalang ya, tapi jenis makanannya. Mereka mengembara dari satu tempat ke tempat lain, dan meskipun mereka orang Israel asli, namun mereka menganggap dirinya sendiri sebagai orang asing di negeri asing. Jadi jangan kaget kok tiba-tiba Yonadab ini muncul, ya karena dia pengembara. Dan ternyata cara hidup semacam ini terus diturunkan, turun-temurun. Sampai ada di Yeremia tadi ya, ada keturunannya yang masih memegang teguh cara hidup Yonadab bin Rekab ini ya, dengan cara mengembara begitu. Ya, menghindari kenyamanan ya, menghindari hal-hal yang membuat mereka enak secara duniawi, kira-kira begitu ya. Ya kira-kira begitu ya jawabannya. Kok tiba-tiba muncul ya? Apa tujuannya? Ya tujuannya muncul memang untuk sama-sama Yehu membasmi para penyembah Baal itu. Oke, ada yang mau ditanggapi dari pertanyaan ini? Lanjut ya, dikit lagi. Nomor 9. Apa maksudnya ayat Matius 25-29? Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, diambil daripadanya. Apa maksudnya ini? Saudara masih ingat
Matius pasal 25, ayatnya yang ke-29 ini konteksnya apa? Saya tidak tampilkan secara lengkap ya. Ada yang mengingat Matius 25 ayat 29 ini konteksnya apa? Tentang talenta. Ada 3 hamba. Yang satu dikasih 5, yang satu kasih 2, yang satu kasih 1. 5 kerja hasil 5. Dapat pujian dari sang Tuhan. Masuk ya, dalam kerajaannya. Ya. Yang 2 hasilkan 2. Dapat pujian. Masuk dalam kerajaan. Yang ketiga dapat 1. Apa yang dilakukan? Tidak kerja dia. Kubur. Lalu maki-maki tuannya. Ya. Tuan ini jahat ya. Dan segala macam. Lalu dia dicampakkan kira-kira begitu ya. Ya, artinya dia tidak diselamatkan lah. Maka muncul kalimat ini. Yang mempunyai akan diberi sehingga berkelimpahan. Yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Maknanya apa? Kalau kita membaca sekilas, seolah-olah yang dikasih 5 dan dikasih 2 itu selamat karena pekerjaannya. Karena pelayanannya kira-kira begitu. Tapi kalau kita artikan begitu, ini akan bertentangan dengan banyak ayat yang mengatakan kita selamat karena iman. Maka tidak bisa tidak. Hamba yang dapat 5 hasil 5 dengan hamba yang dapat 2 hasil 2, dikatakan mereka diterima di keselamatan bukan karena pelayanannya. Tetapi pelayanan yang mereka kerjakan itu membuktikan bahwa sebelumnya yang dapat 5 dan dapat 2 itu punya iman. Karena mereka punya iman, yang 5 ini punya iman, maka dia kerja maksimal hasil 5. Yang 2 ini punya iman, maka dia kerja maksimal hasilkan 100%. Dapat 2 lagi. Nah, yang ketiga tidak ada iman. Sehingga karena tidak ada iman, dia tidak kerja, tidak melayani. Justru maki-maki tuannya. Nah, di sini saya merenungkan, ini maknanya begini. Yang ada iman, maka kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Diberi apa? Diberi kemauan, diberi kemampuan supaya bisa melayani, bekerja secara maksimal untuk sang Tuhan. Tetapi yang tidak punya iman, pada akhirnya apa yang ada padanya diambil. Artinya ya, dia tidak memiliki apapun selain kebinasaannya. Saudara, ini tentang bicara kaitan iman dan pelayanan. Saya ingin mengatakan begini, kalau kita sungguh-sungguh punya iman yang benar, kaki kita itu tidak bisa diam. Kita pasti melayani Tuhan. Karena waktu kita punya iman yang benar, Allah akan mengerjakan di dalam kita kemauan, kemampuan untuk kita bisa maksimal melayani Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan mengatakan kepada kita, engkau hambaku yang baik dan setia. Sebenarnya bukan karena pelayanan kita, tapi karena iman yang dianugerahkan kepada kita, melahirkan pelayanan dan kesetiaan itu. Tetapi kalau kita tidak punya iman yang benar, ya tidak akan ada kerinduan melayani Tuhan. Yang ada kita cuma nuntut dari Tuhan. Mempersalahkan Tuhan, kira-kira begitu ya. Itu tanda orang tidak ada iman yang benar. Wah, ini menjadi koreksi penting dalam hidup kita ya. Setiap kita yang boleh mendengar ini ya. Ada tidak kita gairah melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan? Ada tidak gairah itu? Ketika kita punya gairah yang begitu tulus, mau lelah, mau capek, mau melayani Tuhan, itu bisa menjadi bukti dari iman yang benar yang kita punya, yang merupakan anugerah Tuhan. Tapi kalau kita tidak ada gairah melayani Tuhan, maunya hidup untuk diri sendiri, tidak memikirkan Tuhan dan pelayan pekerjaannya, jangan-jangan kita belum punya iman yang benar. Karena kalau kita punya iman yang benar, mestinya Allah akan mengerjakan dalam diri kita kemauan dan kemampuan
untuk kita melayani Dia. Maka kalau kita punya iman yang benar, kita akan ditambahkan kemauan, kemampuan untuk melayani Dia. Tapi kalau kita tidak ada iman, tidak akan ada yang ditambahkan, kecuali satu hal ya. Semua yang ada pada kita akan diambil semua, sehingga kebinasaan saja yang tersisa bagi kita. Kira-kira maknanya seperti itu. Ya. Filipi 2 ayat 12-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kerjakanlah keselamatanmu itu artinya bukan mengerjakan sesuatu untuk selamat, bukan. Tapi mengerjakan sesuatu karena kita sudah diselamatkan. Kerjakan itu, layani, kerja untuk Tuhan. Kenapa? Karena Allah yang mengerjakan dalam kamu kemauan dan pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau hari ini kita punya gairah melayani Tuhan, kita jangan sombong ya. Itu ditambahkan Tuhan kepada kita setelah Dia menganugerahkan kita iman. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak ada gairah melayani Tuhan, tidak pengen melayani Tuhan, tidak pengen bekerja bagi Tuhan, tangisi dirimu, jangan-jangan engkau belum beriman secara benar. Ya. Kira-kira begitu ya maksudnya ya. Oke, apakah ada yang mau menanggapi dari bagian ini? Yang terakhir, malaikat Tuhan ibliskah? Dan kalau tergoda menjadi bagiannya saja tanpa dapat hukuman Allah. Nah ini saya tidak terlalu ngerti pertanyaan ini ya. Tapi saya pernah dengar neraka sendiri adalah untuk malaikat dan bukan untuk manusia. Ya saya ambil yang bagian atas ya. Apakah malaikat bisa digoda iblis? Kalau Yesus saja bisa digoda, tentu malaikat bisa digoda. Ya. Tapi apakah bisa malaikatnya Tuhan itu bisa jatuh dan kemudian menjadi setan tambahan? Jawabannya tidak bisa. Karena jumlah setan atau jumlah malaikat yang jatuh sudah fix. Desa tambah, desa kurang. Dan jumlah malaikat yang setia sama Tuhan itu juga sudah fix. Tidak bisa tambah, tidak bisa kurang. Sehingga kalau mau goda ya, pertanyaan kalau bisa ya bisa aja. Oh, Yesus saja digoda kok ya. Yang kedua, bagian yang kedua, saya pernah dengar neraka adalah tempat untuk malaikat. Bukan untuk manusia. Berarti yang ngomong ini kurang baca Alkitab ya. Kalau saudara mendengar dari orang yang mengatakan, oh neraka itu bukan untuk manusia, neraka itu untuk malaikat. Ya kurang rajin baca Alkitab. Mari kita lihat beberapa ayat saja ya. Matius 25:30. Ini sambungan yang tadi ya. Hamba yang jahat tadi itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Loh, hamba ini malaikat atau manusia? Manusia. Jadi bukan hanya malaikat yang jatuh yang di sana, manusia yang tidak percaya pun dilemparkan ke neraka. Lukas 16 ayat 23-24. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Orang kaya ini malaikat atau manusia? Manusia. Ternyata dia dilemparkan ke neraka kan? Yudas 1 ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Orang-orang Sodom dan Gomora, malaikat atau manusia? Manusia. Mereka di neraka. Wahyu 20:10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Iblis dilemparkan ke neraka, jelas. Tapi ingat, neraka tempat apa?
tempat binatang dan nabi-nabi palsu. Ini bicara manusia ya. Jadi neraka bukan hanya tempatnya malaikat yang jatuh atau tempatnya setan disiksa, tapi neraka juga tempat penghukuman bagi orang yang tidak percaya. Karena itu, kalau punya keluarga, sahabat yang belum percaya, beritakan Injil. Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi mereka. Kalau punya orang tua, punya sanak famili yang belum percaya, buktikan kasihmu dengan beritakan Injil pada mereka. Oke, apakah ada yang mau menanggapi bagian ini? Musa, Yuk. tadi Musa kan bilang bahwa iblis itu tidak mungkin nambah gitu kan. Baru malaikat juga tidak mungkin nambah. Maksudnya kalau iblis menggoda, pokoknya dia itu sudah fix lah jumlah mereka itu. Termasuk malaikat Tuhan tadi itu kan juga fix begitu. Nah, apakah itu bisa dikatakan bahwa waktu iblis sebelum jadi iblis itu memang sudah ada potensi itu mereka? Kayak ibarat kita ini Musa, kayak umat pilihan ini kan sudah dipilih Tuhan, begitu. Nah, artinya itu kan bukan karena kita yang mau, tapi karena Tuhan sendiri yang memilih kita. Nah, apakah yang tadi itu malaikat yang fix jumlahnya itu tidak tambah, tidak kurang? Apakah mereka juga dalam tanda kutip itu memang ditentukan Tuhan jadi iblis? Jumlahnya sekian, begitu. Termasuk malaikat yang setia itu, saya tentukan Tuhan dia setia dan fix, tidak akan tergoda seperti itu. Gimana menurut Musa? Konsepnya sama persis dengan kejadian di Taman Eden ya. Begitu Allah menarik tangan anugerahnya, maka jatuhlah semua. Tapi kita tidak boleh menyimpulkan, oh berarti malaikat yang memberontak itu karena Tuhan. Tuh tidak. Tetap mereka memberontak dengan sukarela. Tapi tetap kita harus mengatakan bahwa tidak ada yang tidak ditetapkan kan. Maka di sini penetapan Tuhan dan tanggung jawab bagi yang berdosa tetap ditekankan sama-sama. Ya, tapi tetap konsepnya sama lah. Sama. Semua pasti ditentukan oleh Tuhan ya. Oleh Tuhan. Termasuk malaikat yang memberontak itu tetap ditentukan oleh Tuhan. Jumlahnya pun tetap ditentukan oleh Tuhan. Ya. Tapi ketika malaikat-malaikat ini memberontak melawan, itu bukan karena Tuhan yang paksa mereka. Kamu harus lawan aku, bukan. Ketika mereka melawan Tuhan, memberontak itu mereka melawan dan memberontak dengan kemauan mereka sendiri, dengan keinginan mereka sendiri. Dan itu menjadi alasan Tuhan untuk menghukum mereka. Jadi tidak bisa disalahkan Tuhannya. Oh, gara-gara Tuhan sih menetapkan, maka iblis dengan terpaksa dia memberontak. Tidak ada terpaksa. Jadi waktu waktu malaikat itu memberontak, dia memberontak dengan sukarela, dengan kesadaran, ya, sehingga itu menjadi alasan Tuhan menghukum mereka. Tapi tetap semuanya terkontrol dalam penetapan Tuhan yang fix, yang sempurna, yang tidak mungkin meleset. Ya ini semacam paradoks ya. Satu sisi dia menetapkan, satu sisi waktu setan memberontak, dia memberontak dengan sukarelanya sendiri. Dan prinsip itu juga sama dengan Adam dan Hawa ya. Tuhan menetapkan Adam dan Hawa jatuh. Tapi pada waktu Adam dan Hawa jatuh, mereka jatuh dengan hatinya yang sendiri ingin berdosa kepada Tuhan. Itu dua hal yang berjalan sama-sama, yang sama-sama diajarkan oleh firman Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Musa. Ya. Oke rekan-rekan, sudah 9:30 lewat ya. Apakah ada yang mau warna-sari seputar ini? Jika tidak, kita akan tutup dalam doa. Sekali lagi terima kasih untuk jemaat yang boleh bertanya. Lain kali terus semangat bertanya ya. Karena pertanyaan kita bisa memberkati rekan-rekan kita yang lain. Oke, kita tutup dalam doa. Oh, ya silakan ada. Musa mau nanya, tapi saya lagi nyari nggak ketemu di ayat 1 Samuel ayat keberapa. Saya pernah baca waktu saat itu bahwa kalau nggak salah Saul ini dinyatakan cantik ya Musa. Saul atau Daud? Makanya cantik. Kalau Daud itu yang kemerah-merahan wajahnya itu Daud, kemerah-merahan. Makanya saya lagi cari, saya laki, walaupun Saul atau Daud, mereka kan laki-laki, kenapa dinyatakan cantik? Ini salah.
Bukan Makanya cantik lagi sih, bukan, bukan, bukan. kan ya. Bukan cantik, bukan, bukan. Bukan. Ya, ya. Nanti, Ya, ini lagi satu lagi Ustaz. ya. Eh, apa keberdosaan, kejatuhan Daud lah ya, Mm. berzina dan siapa segala apakah itu kaitan karena kejatuhan Daud itu Musa sampai membuat anak-anaknya hancur seperti itu? Amnon dibunuh oleh Absalom segala, Tamar diperkosa. Itu kaitannya ada kan Musa? Ada. Wah, itu Karena sampai kalau pembunuhan-pembunuhan itu kaitannya dengan dia membunuh Uria itu, maka hmm, pedang tidak lepas dari keturunannya. Ada kaitan ya itu sebagai saya baca sebagai itu. konsekuensi. Ya. Nah, kami sempat bahas berdua, tapi saya kok enggak ini nih Hegante bilang enggak seperti itu, tapi saya bilang ini Alkitab sepertinya menyatakan ada kaitannya loh. Nah, saya bilang saya coba tanya, ada ya Musa ya? Ada, karena memang untuk Daud secara eksplisit dinyatakan hukumannya semacam itu, secara Hmm. eksplisit. Ya, ada. Nah. Terus berlaku juga kan untuk kita ini Musa Oh sampai tidak, hari tidak. Itu kan firman untuk Daud ya. Jadi hukuman untuk masing-masing orang kan beda-beda, Cek. Tidak sama. hmm, ya, Khusus ya. Daud semacam itu. Yang lain kan enggak semacam itu juga. Hmm. Dosanya Bukan, yang dilakukan Daud kan bukan hanya Daud kan, yang lain kan juga banyak melakukan, tetapi Tuhan menghukumnya seperti itu. Bisa Hmm. beda-beda. makanya istri itu punya konsep kalau kamu melakukan ini maka sampai keturunan juga begitu. Oh Oh, tidak, sampai tidak, besok. enggak. Nah, Nggak, enggak. nggak. Enggak. Itu khusus untuk Daud. Khusus untuk Daud. Hmm. Iya. Si Musa. Oke, C, terima kasih. Oke, kita tutup dalam doa ya. Terima kasih rekan-rekan yang boleh terus setia belajar sama-sama. Biar ini boleh membangun iman kita. Terima kasih Tuhan untuk waktu belajar malam hari ini. Terima kasih untuk kekuatan kesetiaan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah penjelasan dari beberapa pertanyaan yang ada boleh menolong kami semakin mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam iman kami. Dan biarlah dengan kasih karunia-Mu, Engkau membuat kami semakin mengenal Engkau. Dengan semakin mengenal Engkau, kami semakin mengasihi. Dan dengan semakin mengasihi kami pun memberi diri kami melayani dan melayani lebih lagi. Terima kasih berkati sebentar kami akan beristirahat dan anugerahkan istirahat yang baik sehingga pagi kami boleh bangun pagi memulai dengan saat teduh bersama Tuhan sehingga kami boleh menjalani hari esok dengan kesegaran daripada Tuhan. Terima kasih dan bersyukur buat waktu ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.